Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama wal kitaba lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah etika Islam serta teman-teman yang saya banggakan. Halo teman-teman semua, izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Nabila dengan NPM 2406212507. Di sini saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu etika berkeluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi setiap manusia. Dalam keluarga, seseorang belajar tentang kasih sayang, tanggung jawab, akhlak, dan nilai-nilai kehidupan. Oleh karena itu, penerapan etika dalam keluarga sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, damai, dan penuh keberkahan. Maka dari itu, pada presentasi kali ini, saya akan membahas pengertian etika berkeluarga, dalil Al-Quran dan hadis tentang etika keluarga, prinsip-prinsip dasar etika keluarga, etika orang tua dan anak, etika suami dan istri, pentingnya etika keluarga, serta kesimpulan dari materi yang telah dipelajari. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu apa itu etika berkeluarga. Etika berkeluarga adalah seperangkat nilai, norma, dan akhlak yang mengatur hubungan antar anggota keluarga. Dalam Islam, keluarga dibangun di atas fondasi cinta kasih, tanggung jawab, dan ketakwaan kepada Allah SWT. Keluarga bukan hanya tempat tinggal bersama, tapi juga tempat pembentukan karakter dan pendidikan pertama bagi setiap individu. Keluarga yang menjunjung tinggi etika akan melahirkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Sakinah berarti ketenangan, mawadah berarti cinta, dan warahmah berarti kasih sayang. Ketiga nilai tersebut menjadi tujuan utama dalam kehidupan keluarga menurut ajaran Islam. Inti dari etika keluarga adalah kasih sayang diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti saling menghormati, saling membantu, menjaga komunikasi yang baik, dan menjalankan tanggung jawab masing-masing sebagai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian, etika berkeluarga menjadi pondasi penting dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia. Dengan demikian, etika berkeluarga menjadi pondasi penting dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia. Selanjutnya, dalil Al-Quran tentang etika keluarga. Etika berkeluarga memiliki landasan yang kuat dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia yang menciptakan untukmu pasang-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Ayat ini menjelaskan bahwa keluarga dibangun untuk menciptakan ketenangan dan kebahagiaan. Hubungan suami dan istri hendaknya dipenuhi dengan cinta, kasih sayang, serta sikap saling menghargai sehingga tercipta keluarga yang harmonis. Selanjutnya Allah SWT berfirman dalam Surah Luqman ayat 14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi washkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Artinya, bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu, hanya kepadakulah tempat kembalimu. Quran Surat Luqman ayat 14. Ayat ini mengajarkan pentingnya menghormati dan berbakti kepada orang tua. Islam menempatkan orang tua pada kedudukan yang sangat mulia karena jasa dan pengorbanan mereka dalam membesarkan serta mendidik anak-anaknya. Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa hubungan dalam keluarga harus dibangun atas dasar cinta, kasih sayang, rasa syukur, dan tanggung jawab. Selanjutnya ada dalil hadis tentang etika keluarga. Selain Al-Quran, Rasulullah SAW juga memberikan teladan tentang pentingnya menjaga hubungan yang baik dalam keluarga. Beliau bersabda, khairukum khairukum li ahlihi. Artinya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini mengajarkan bahwa ukuran kebaikan seseorang tidak hanya dilihat oleh dari ibadahnya saja atau kedudukannya di masyarakat, tapi juga dari bagaimana ia memperlakukan keluarganya. Orang yang berakhlak mulia kepada keluarganya menunjukkan akhlak yang mulia di hadapan Allah SWT. Rasulullah SAW juga bersabda, Ridaullahi fi ridal walidain, wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Sesungguhnya ridha Allah itu tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah itu tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
Hadis ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya berbakti kepada orang tua. Dengan menghormati akan orang tua, seorang anak dapat memperoleh keridhaan Allah SWT melalui hadis-hadis tersebut. Kita dapat memahami bahwa keluarga merupakan tempat pertama untuk menerapkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, teman-teman, ada prinsip dasar etika keluarga. Terdapat beberapa prinsip dasar yang perlu diterapkan dalam kehidupan keluarga. Prinsip pertama adalah kasih sayang. Setiap anggota keluarga harus saling mencintai, memperhatikan, peduli tanpa pamrih. Prinsip kedua adalah tanggung jawab. Setiap anggota keluarga memiliki peran dan kewajiban yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Prinsip ketiga adalah komunikasi terbuka. Komunikasi yang baik akan membantu menyelesaikan masalah serta mempererat hubungan antar anggota keluarga. Prinsip keempat adalah keadilan. Setiap anggota keluarga harus diperlakukan secara adil dan tidak dibeda-bedakan. Prinsip kelima adalah saling melindungi. Anggota keluarga harus menjaga keselamatan, kehormatan, serta perasaan satu sama lain. Dan prinsip yang terakhir adalah saling menghormati. Perbedaan usia, pendapat maupun peran dalam keluarga harus dihargai dengan baik. Jika prinsip-prinsip tersebut diterapkan, maka keluarga akan menjadi lingkungan yang nyaman dan penuh keharmonisan. Selanjutnya ada etika orang tua dan anak. Hubungan antara orang tua dan anak merupakan hubungan yang sangat penting dalam keluarga. Orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan kasih sayang dan rasa aman kepada anak-anaknya. Selain itu, orang tua juga harus mendidik anak dengan teladan yang baik, karena anak cenderung meniru perilaku yang mereka lihat setiap hari. Orang tua juga berkewajiban memenuhi kebutuhan lahir dan batin anak, bersikap adil terhadap semua anak, serta mendengarkan dan menghargai pendapat mereka. Di sisi lain, anak memiliki kewajiban untuk berbakti dan menghormati orang tua. Anak harus mematuhi nasihat yang baik, membantu pekerjaan rumah, menjaga nama baik keluarga, serta merawat orang tua ketika mereka memasuki usia lanjut. Apabila kedua pihak menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik, maka akan tercipta hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang. Selanjutnya ada etika suami dan istri. Dalam keluarga, hubungan antara suami dan istri menjadi fondasi utama yang menentukan keharmonisan rumah tangga. Prinsip pertama adalah komunikasi dan keterbukaan. Suami dan istri harus mampu mendiskusikan setiap permasalahan dengan baik tanpa saling menyalahkan. Prinsip kedua adalah kesetaraan peran. Meskipun memiliki tanggung jawab yang berbeda, suami dan istri perlu saling membantu dalam menjalankan rumah tangga maupun mendidik anak. Prinsip ketiga adalah saling mendukung. Pasangan suami istri harus saling memberikan semangat dan dukungan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Prinsip keempat adalah kesetiaan dan kepercayaan. Kejujuran dan komitmen menjadi pondasi penting yang harus dijaga agar hubungan tetap harmonis dan langgeng. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, rumah tangga akan menjadi tempat yang nyaman dan penuh keberkahan. Selanjutnya, mengapa etika keluarga itu penting? Etika keluarga memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menciptakan keluarga yang harmonis, rumah menjadi tempat yang nyaman, damai, dan penuh kasih sayang bagi seluruh anggota keluarga. Kedua, membantu tumbuh kembang anak. Anak yang tumbuh dalam keluarga yang harmonis biasanya memiliki rasa percaya diri, empati, dan kemampuan sosial yang lebih baik. Ketiga, menjadikan keluarga lebih tangguh dalam menghadapi konflik maupun tekanan dari luar. Ketika hubungan antar anggota keluarga kuat, mereka akan lebih mudah bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai masalah. Oleh karena itu, etika keluarga sangat penting untuk menjaga keutuhan dan kebahagiaan keluarga. Tidak terasa teman-teman, kita berada di penghujung pembahasan, yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa etika keluarga ini merupakan seperangkat nilai, norma, dan akhlak yang mengatur hubungan antar anggota keluarga agar tercipta kehidupan yang harmonis dan penuh keberkahan. Etika keluarga juga berlandaskan Al-Quran dan hadis yang mengajarkan kasih sayang, tanggung jawab, keadilan, perhatian kepada orang tua, serta pentingnya menjaga hubungan baik dalam keluarga. Hubungan yang baik antara orang tua dan anak, serta hubungan yang harmonis antara suami dan istri menjadi kunci utama dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dari seluruh pembahasan yang telah dijelaskan, dapat dipahami bahwa keluarga merupakan madrasah pertama bagi setiap individu. Nilai-nilai kasih sayang, tanggung jawab, kejujuran, dan penghormatan yang diajarkan dalam keluarga akan membentuk karakter seseorang di masa depan. Oleh karena itu, penerapan etika keluarga ini bukan hanya penting untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, tapi juga untuk melahirkan generasi yang berakhlak mulia dan bermanfaat bagi agama, bangsa, dan masyarakat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran katsiran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran unzur ma qala wa la tanzur man qala. Billahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.